Oke, udah siap semua ya? Kita akan mulai. Selamat malam teman-teman semua. Ya, puji Tuhan bisa bergabung dalam sesi kita. Kalau nggak salah ini nomor 32. Jadi ini saya hari ini mempergumulkan sebenarnya topik hukum ke-9, yaitu janganlah bersaksi dusta. Cuman saya ubah sedikit tinjauan dari bersaksi dustanya gitu. Kalau jangan bersaksi dusta ini kan konteksnya kan tentang sesama ya, tentang sesamamu gitu. Tapi dalam konteks pemuritan, bersaksi dusta yang akan saya bahas kali ini adalah integritas dan kejujuran terhadap diri sendiri. Ini penting, kenapa? Karena terbukti dengan kemarin di dua keliling saya di puncak itu ya. Jadi ya selama ini banyak juga tim El Sadik tidak ada yang tidak punya masalah ya kalau diajak dua keliling. Mesti ada saja, entah keluhan, entah problem dan sebagainya. Tapi cuman yang kemarin itu spesifik sekali ya. Jadi selama ini kan mungkin gak hanya Pak Yusuf saja, maksudnya ada seperti ketakutan lah gitu ya, seperti ketakutan. Dan di awal dia bilang nggak takut, saya nggak takut gitu ya. Tapi nuansa dari perkataannya, nuansa dari ininya takut gitu. Secara khusus itu, khususnya itu ya, ini yang skenario, saya sering bilang skenario tentang yang sedang terjadi saat kemarin itu adalah kira-kira begini. Jadi kemarin di video yang saya upload baru saja di fanpage itu kan ada mau naik mentok jalan gitu ya, jalan kaki harusnya itu ada 2 jalur lah. Nah kemudian pikir saya kan titipkan saja motornya di rumah warga gitu, tetapi dia seperti nggak tahu ya, bagiku biasa aja sih, maksudnya nitip motor ke warga itu biasa saja. Saya tidak punya kesan nek pitku hilang piye gitu-gitu, nggak terpikirkan gitu. Dalam arti nah hilang ya wes gitu. Kalau hilang ya berarti saya harus cari atau pakai yang lain. Jadi saya tidak merasa ada fear ya, tidak ada ketakutan kehilangan barang. Nah kemarin itu sangat ya, dia akhirnya di grup ya dia juga mengakui ya, walaupun yang ini tidak ya, dia pengakuannya tentang ketakutan masuk ke tempatnya. Tapi tentang kehilangan barang ini belum spesifik. Tetapi ini yang perlu kita tinjau gitu. Artinya apa? Secara khusus dalam pelayanan yang 2 keliling ini kan kita berhadapan-hadapan dengan Satan secara langsung gitu. Dan dalam kasus seperti ini dia ngerti titik lemah kita di mana gitu. Dulu pernah dengan Pak Wid juga, dengan Pak Filemon juga. Pak Filemon tuh bisa kayak ngeblank nyetir mobil itu masuk jalan satu arah loh, nggak sadar loh dibeli orang. Nah ini pikirannya pasti terganggu. Dengan Pak Wid juga ada beberapa kasus seperti itu, kayak tiba-tiba lompat pas ngisi bensin, tiba-tiba geser gitu ya. Ada banyak kasus. Bisa takut, bisa. Tempat Pak Wid merah sih Pak, sinyalmu merah, sinyalnya Pak Wid merah. Jadi intinya kita berusaha gitu ya untuk bisa jujur dengan diri sendiri. Nah selama ini sejak dulu dari awal saya punya tim sebelum ada Ayub ya, itu juga di awal-awal pelayanan pelepasan para timku itu tidak punya pemahaman bahwa mereka juga punya masalah spiritual, bahwa mereka juga butuh pelepasan. Bahkan ada yang menolak sama sekali. Salah satu alasan yang ditolak waktu itu Stefani ya, bilangnya saya malu kalau nanti adik rohani saya melihat saya ikut pelepasan. Jadi dan ini tren juga waktu di juga sama ya. Jadi artinya
satu ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa yang lain-lain gitu. Ini jadi masalah kalau tidak diselesaikan. Makanya di Elsadik saya sering bahas tentang roh filosofi. Nah ini dalam kasus-kasus doa keliling itu kental sekali, terbukti sekali gitu ya. Jadi kemarin sebelum saya jatuh itu di pikiran saya di atas itu sudah ada. Bayangan saya jatuh itu sudah ada. Saya gelundung itu sudah ada. Makanya kemarin Pak Yusuf juga jadi saksi. Pokoknya di hadapan Tuhan saya sungguh-sungguh meminta pokoknya, supaya saya dijagai supaya tidak jatuh. Tangan saya dijagai ketika mengendalikan stang dan ban saya spesifik ya, ban saya dijagai biar tidak jatuh. Tapi tetap jatuh juga. Jadi bayangan saya jatuh itu kayak udah diprogram di sini. Nah itu saya rasa itu semacam celah bisa atau bagaimana gitu. Walaupun itu memanfaatkan kondisi ban yang sudah ini ya, sudah apa namanya, botak gitu ya. Dan itu memang 2 kali saya meleset itu 2 kali, di atas 1 kali. Jadi ban saya itu ya memang kondisi ini ya, betonnya itu beton lumut ya. Jadi betonnya itu ada lumutnya, terus waktu itu ada gerimis, jadi bahasanya nggak air, tipis-tipis saja airnya, itu lebih licin. Nah, daripada kalau ada airnya banyak itu malah nggak terlalu licin. Jadi waktu saya coba ngerem itu sudah nggak menggigit, jadi losor, blender. Jadi 2 kali saya alami. Yang di bawah itu horor karena kalau saya belok kanan itu kan belokan ke kanan. Kalau saya jatuh lebih tinggi posisi jatuhnya. Jadi saya lebih, kalau saya jatuh saya akan tertimpa motor dengan sambil delosor, keseret gitu karena posisinya miring ke kanan, ke belok kanannya. Itu kalau saya jatuh ke kanan. Kalau saya jatuh ke depan itu jelas jurang. Itu lebih bahaya. Saya nggak bisa pulang itu pasti. Motornya mesti jatuh. Dan tubuh saya mesti ya beresiko banyak lah gitu. Makanya memang kemarin itu jatuh posisi, jadi tangan saya itu kayak ada yang nampek gitu loh. Jadi ketika saya ngerem mungkin ya saya tidak sadar ban saya geser ke kanan. Jadi otomatis motor bergerak ke kiri gitu. Ya pokoknya saya merasa bodi dan motor itu kayak diarahkan ke kiri gitu aja. Dan itu memang posisi jatuh yang paling enak. Satu, itu ada penghentian karena got ya, kalen gitu ya. Ban saya masuk jeblok langsung berhenti gitu. Terus saya jatuh ke kanan, makanya di videonya kan saya terpental ke kanan gitu. Tangan saya memegang. Nah di kanan itu kan rumput-rumput, tanah rumput itu, jadi tidak ada benturan ke sangat keras gitu ya. Nah cuman di depan memang bentur tanah, aku nggak tahu. Tadi dicek sih nggak ada gejala oleng ya di stangnya. Cuman akhirnya remnya kan itu karena terbentur tanah. Kelihatannya tanah sih, tapi tetap bengkok. Nah itu. Jadi perlindungan Tuhan itu masih kurang sedikit lah gitu. Tapi kira dalam situasi yang abnormal, ban yang botak, itu malaikat bisa menjaga supaya nggak blender, ternyata nggak bisa juga. Hanya mengurangi saja. Jadi ekspektasi tentang mukjizat itu ya belum terbukti. Itu bisa dianggap Tuhan melindungi, iya, tetapi masih terlalu manusiawi. Kalau misalnya ban botak dan nggak keplese itu aku baru percaya itu mukjizat gitu, ada kuasa yang benar gitu. Tapi kalau ban halus blender kan nggak usah pakai mukjizat pun tetap blender. Cuma tetap dilindungi gitu ya, walaupun tidak 100%. Nah ini kejujuran seperti ini yang kita harapkan, atau ya saya harapkan di kita ya, komunitas kita. Kita nggak usah malu gitu loh. Aku lihat banyak orang malu gitu. Akhirnya kan karena malu, seperti di Eden itu, kutuk Eden, makanya ini sangat berbahaya. Adam dan Hawa itu kan malu, kecewa, malu dengan tubuhnya. Jadi rasa malu ini itu senjata setan. Saya sering bilang kalau beberapa kalimat saya di grup ya,
Semakin kita takut berarti kita harus semakin berani. Nah ini makanya kemarin juga saya terapkan seperti itu. Jadi ketika saya melihat beberapa kali, jadi Pak Yusuf itu nggak hanya di kemarin, di waktu di Gunung Pegat juga begitu. Jadi waktu mau naik itu dia nuansanya kata-katanya seperti itu. Kita pulang saja intinya seperti itu. Jadi dari situ saya merasa wah ini kalau ada yang takut berarti ini saya harus naik. Nah, gitu. Nah itu yang cara saya mengenali kehendak Tuhan itu begitu. Termasuk dalam hal kejujuran. Kalau perintah di Torahnya nomor 9 itu kan janganlah bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, kita modifikasi sedikit, janganlah bersaksi dusta tentang dirimu sendiri. Nah, gitu. Kenapa itu penting? Karena ada ayatnya. Kalau kamu mengasihi orang lain, kasihilah dirimu sendiri dulu gitu. Kalau kamu jangan bersaksi dusta tentang orang lain, ya kamu jangan bersaksi dusta tentang dirimu sendiri. Jadi jangan bersaksi dusta bahwa kalau kamu takut ya jangan mengaku tidak takut. Kalau kamu merasa pikiranmu terganggu dengan roh filosofis, jangan mengaku tidak terganggu. Itu sudah saksi dusta. Di pelanggaran hukum ke-9. Akibatnya apa? Ya akibatnya dosa itu menyebabkan kamu tidak dibersihkan, kamu tidak jujur dengan diri sendiri. Pada akhirnya tidak ada kemerdekaan. Itu cara setan. Jadi cara setan membuat roh filosofinya tetap tinggal di dalam otak kita, pikiran kita adalah kamu malu mengakui, bahkan kepada dirimu sendiri. Kalau mengaku malu dengan orang lain, ya sewajarnya, bisa saja dimaklumi lah gitu ya. Walaupun saya tidak memaklumi, tapi itu bisa dimaklumi. Tapi kalau malu dengan diri sendiri, sambil merasa, wah saya masih rohani, saya masih aman, padahal enggak. Jadi jangan merasa aman dengan kerohanianmu. Ini hal penting gitu, karena sejauh ini tim-tim LSAD pun masih terganggu gitu. Cuman enggak ada penyelesaian gitu. Enggak ada pengakuan kejujuran di dalam diri sendiri. Saya tidak perlu pengakuan jujurnya karena saya sudah tahu, saya sudah bisa baca. Ya seperti tadi. Kalau saya bawa tim, responnya bagaimana? Oh, takut hujan, takut apa namanya? Pokoknya ada rasa konteks takut gitu ya. Oh, berarti saya harus berangkat malah. Gitu. Jadi cara saya membaca atau sebenarnya bukan membaca, memanfaatkan sensor gitu. Jadi kalau ada orang atau tim gitu ya. Misalnya kayak kemarin kita bahas Wonogiri, tiba-tiba Pak Irawan gelundung, motornya gelundung. 2 kali itu peristiwa motor gelundung itu. Yang pertama jatuh sendiri, jadi entah itu standarnya nggak pas atau bukan, itu bawa bronjong, bawa ikan ya. Ambil jualan ikan gitu. Jadi karena beban itunya bawaannya miring terus ambruk gitu. Jadi ada akuarium yang pecah gara-gara itu. Ada kerugian ekonomi. Nah, waktu itu kita bahas Wonogiri. Nah, seperti itu. Terus kemarin waktu mau ke Wonogirinya, yang trip yang kali ini, malamnya Ayub laporan juga gitu ya. Ada bau bangkai gitu. Terus kemarin ke warungnya, ke warung yang sebelah itu. Yang punya warung cerita, tahu tuh pohon gondo mayat gitu, bau bangkai. Jadi daunnya itu akan kalau kena air atau ada lembab gitu berbau bangkai gitu. Tapi juga daun itu dipakai untuk jamu.